Mereka kan sebenarnya tinggal mengeksekusi saja Mas Budius kan gitu. Cuma ya itu tadi, ini kalau kalau tadi pertanyaan Mas Budius, kalau ini diteruskan kira-kira ada counter nggak dari pihak ini? Mm-mm. Ya kalau kita lihat sampai sekarang, mereka kan menyerang duluan ini. Mm-mm. Pihaknya Pak Jokowi ini kan cuma ngasih bukti saja, ini Mm-mm. loh. Kemarin Pak Gibran bukan sebetulnya. Kurang apa lagi sebenarnya dari UGM sudah ngomong pemerataan antar wilayah. Mm. Ini semuanya sebenarnya breakdown-nya seperti apa, Mm. ya kan? Pemerataan antar wilayah ini luas sekali. Dari mana dia? Dari penghasilan per kapita? Ternyata saya baca kaget tahu penghasilan per kapita paling rendah itu di mana? Di Jawa, Bos. Tadi Mas Budius singgung soal APBN dan sebagainya. Kemarin itu kan kita baca, ini ada 335 triliun 2026 yang masuk dalam APBN kan. Iya. Nah, ternyata kita tuh kan ada undang-undang tentang 20% anggaran pendidikan. Hai hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini seperti biasa saya menggunakan meja koko sebagai pertanda bagi penonton hari Jumat Paji Koko. Tapi saya nggak pakai kopiah, kopiahnya ketinggalan di rumah. Nah hari ini luar biasa sekali. Kemarin itu kita mendengar ya desakan dari ormas dan relawan Jokowi. Kalau nggak salah berjumlah 30-an ormas dan relawan yang melakukan press conference dan itu sangat serius sekali. Ya kan semuanya lengkap hadir. Mereka mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka dan menahan ya teroris. Saya sih kenapa sih menggunakan istilah teroris? Karena mereka teroris kan sebenarnya. Diva, Roy Suryo dan Rismond. Nah, kemudian juga relawan Gibran juga mengatakan hal yang sama. Harus segera menangkap dan menahan ya orang-orang yang selama ini bikin gaduh dan bikin polarisasi di masyarakat. Terkesan memang Polda Metro Jaya ya kan tidak berani, padahal kasus ini sudah masuk ke penyidikan lebih dari 1 bulan. Bukti-bukti lebih dari cukup. Nah, ada apa? Nah, kita ingin membicarakan ini dengan aktivis senior ya kan yang sekarang ada di Surabaya, Pak Yas Subiakto. Assalamualaikum Pak Yas. Waalaikumsalam. Nah, Pak Yas, langsung Ya, aja Pak Yas. Sebelum kita mendiskusikan tentang apakah MBG kita moratorium sejenak baru kemudian dilanjutkan. Nah, saya ingin mengulas ini dulu, Pak Yas. Menurut Pak Yas, ini ya. desakan yang sangat perlu diperhatikan ya teman-teman relawan dan ormas Jokowi dan relawan Gibran ini untuk segera ya menetapkan tersangka dan menahan ya Tiva, Roy Suryo dan Rizwan dan kawan-kawan ini. Silakan Pak Yas. Ya, terima kasih Mas Budius diajak ngobrol. Saya pikir gini, karena kalau kita lihat kasus ini kan sudah berlarut-larut ya, makan Ya. waktu berapa lama gitu. Nah, reaksi masyarakat kita di Indonesia ini kan kita tahu ya, reaktif. Terus kalau yang lagi hype itu langsung digeruduk habis-habisan. Sampai sekarang ya Roy Suryo ini masih menjadi hot issue, terus ditambah lagi MBG, Wong Gatri Menteri aja bisa berminggu-minggu dibahas gitu kan. Nah, kalau sudah kan itu sebenarnya dari sudut hukum ya, Hmm. dari ranah hukum, kepolisian yang punya hak, dia tahu dan sebagainya. Kalau dari progres yang kita ikutin, harusnya kan memang sudah ada bukti-bukti ya, ya dari pengumpulan bukti dan sebagainya, pernyataan-pernyataan. Kemarin Gibran waktu diserang sudah ada pernyataan dari Universitas di Singapura kan gitu. Betul. Jadi kalau dari sudut kepentingan bangsa ini, sebenarnya ini harus segera diselesaikan. Jadi kepolisian, saya setuju aja dengan relawan Pak Jokowi atau Gibran itu untuk mendesak polisi, ya segera saja. Kalau perlu ditahan, ya ditahan. Kalau itu kan sudah ada ukurannya kan.
polisi bisa nahan atau tidak itu kan mereka tahu kalau ini sampai di mana gitu. Karena bagaimanapun kan kita tahu ini ada juga yang sponsori di belakang kan. Hmm. Untuk ribut tiap hari ke sana kemari, terbang ke sana kemari itu pakai duit kan itu. Kan nggak ada yang gratisan itu. Bahkan Jadi selama kita tahu ini di Indonesia ini ya seperti itu. saya mendengar Ya, begini Pak Iyas, terkait dengan ini ada sponsor yang Pak Iyas sampaikan. Mereka ini dikasih target sampai akhir tahun untuk terus memainkan isu ini, terus mengglorifikasikan ini. Targetnya 1 tahun. Kalau mereka bisa bertahan 1 tahun, ya Pak kan, terus mendowngrade Pak Jokowi dengan isu-isu ijazah palsu, Gibran nggak lamat SMA, ya kan, Fufu Fafa, pemakzulan, mereka akan dapat bonus besar dari bohirnya. Pak Iyas mendengar nggak isu ini? Jadi mereka ini punya target ternyata. saya secara tersamar membaca itu. Tapi kalau Hmm. target nyatanya saya tidak dapat info berapa besar mereka akan dapat dan sebagainya. Tapi kalau ukurannya itu sebenarnya bohirnya atau siapapun yang di belakang itu ya, Hmm. mengukur Pak Jokowi diserang seperti itu, terus malah diangkat jadi penasihatnya Bloomberg itu bagaimana gitu. Ini kan sebenarnya mus pro duitnya itu. Kalau Iya, saya iya. jadi sponsornya sudah nggak bisa tidur ini. Kan Pak Jokowi ini kan apa ya, ya tenang. Ini politikus ulung, bukan kaleng rombeng ini gitu. Jadi saya dari kemarin ngeliatin Tifa segala macam itu. Masa kelas kayak gitu mau head on dengan Jokowi gitu. Pak Prabowo ya ditekuk 2 kali kok gimana sih? Jadi ini sebenarnya cuma memang buat kita masyarakat di Indonesia ini agak kalau menurut saya ya, saya dengan MBG saja pun sudah jenuh juga gitu. Mm-mm. Karena kita akhirnya kan ngurusin hal-hal yang sepele apa ya, remah-remah kayak gitu itu. Padahal urusan negara ini kan apa ya, besar kan. MBG itu sendiri kan sebenarnya program apa ya, rencana pembangunan jangka panjang nasional itu kan. Ya, Jadi itu nggak boleh diganggu sebenarnya. Cuma penataannya saja yang harus diperbaiki kan gitu. Pak Nah, Yas. jadi menurut saya ya sekali lagi kalau untuk trio itu ya memang kalau cukup ini ya tahan saja gitu. Menurut Pak Iyas, ada ketakutan apa atau ada kegamangan apa atau memang belum cukup alat bukti ya untuk segera menetapkan tersangka. Ini kan menjadi sesuatu yang kadang-kadang juga sekarang menjadi di luar nalar juga Pak Iyas, karena sejumlah pejabat-pejabat senior polisi atau mantan penyidik gitu. Ini sudah nggak ada lagi alasan untuk segera menetapkan tersangka. Tetapi PMJ ini sepertinya tanda kutip menunggu perintah dulu dari atas. Boleh nggak nih, kita udah lengkap nih. Sepertinya lampu hijau belum diberi oleh mereka untuk segera menetapkan orang-orang ini sebagai tersangka dan menahannya segera. Apa begitu skenarionya, dan siapakah yang ditunggu oleh para penyidik ini kalau begitu? Apa ya Mas Budi? Ada satu analisa obrolan kami itu sebenarnya ada yang menyimpang dari itu ya, keluar dari itu. Mm. Sebenarnya bisa saja skenario ini juga didesain dari relawan Jokowi atau siapa yang berpihak Mm. kepada Pak Jokowi. Kalau ini menjadi hype terus, Mhm. itu juga menguntungkan Pak Jokowi gitu, ya Betul, kan? saya sepakat itu. Iya, Iya. karena apa? Kalau kan Indonesia ini gini, orang yang terus dizolimi itu Iya, biasanya value-nya naik, betul. iya kan? Jadi Iya, dibiarkan saja karena sebenarnya mau diapain pun buktinya itu nggak ada gitu. iya. Ya, jadi diribut aja di ranah sosial seperti ini. Pak Jokowi mesam-mesem gitu. Wong kemarin Bu Iriana ulang tahun tanggal 2 kemarin karang bunganya sampai ke jalan besar itu kata di Solo. Iya. Itu kan ukuran-ukuran orang yang begitu masih disayangi, disukai. Tiap hari kan 1.000-an orang segitu. Saya aja kemarin mau ke sana, saya lihat barisannya kayak gitu, pulang saya. Iya kan? Nah, jadi Bohir ini atau orang yang ditunggu oleh para penyidik ini untuk segera menetapkan tersangka seperti yang diminta oleh 30-an relawan dan ormas Jokowi Gibran ini eh, menjadi semakin menarik perhatian publik. Siapa sih yang membuat penyidik ini menunggu perintah dulu dari atas? Kalau misalnya kita secara hierarkis ya, Pak Iyas, hierarkisnya kalau
Polda Metro Jaya pasti di atasnya Kapoldanya, ya kan? Di atas Kapolda pasti Kapolri, ya kan? Nah, di atas Kapolri ya Presiden. Nah, kalau kita lihat urutan seperti itu, Pak Yas, ini bisa nyambung nggak kira-kira? Eh, itu kan hierarki, Mas Ya. Budius. Tapi kan sekarang ini kan semua instansi, TNI lah, Polpol, polisi, ini juga sudah bocor halus juga kena politik kan gitu kan. Jadi kita Oh. nggak tahu ini orang siapa, Budi Ah. Gunawan, orang PDIP lah, ini segala macam. Dari dulu kan bukan rahasia lagi seperti itu. Mm-mm. Kita nggak tahu sekarang Kapolda ini orang siapa gitu kan. Dan itu memang terjadi. Sangat terjadi. Itu sudah lama kan kayak gitu. Nah, tinggal perintahnya ini mau kemana arahnya, karena bagaimanapun kan ada nilai politik di dalamnya itu kan. Ini Mm. kalau dibiarkan resikonya apa, kalau diselesaikan resikonya apa gitu kan. Mm. Jadi buat saya sih memang pilihannya kalau buat saya dari kita ya, itu lebih Mm. bagus segera diselesaikan supaya nggak ribut lagi gitu. Oke, Pak Iyad, Eh, ada dua hal yang menurut saya agak lemah ya dari pernyataan press conference teman-teman ini. hmm, Pertama, kelemahan pertama itu adalah batas waktu yang diberikan ke Polda Metro Jaya 14 hari itu terlalu lama bagi saya, terlalu lama. Artinya ya kalau memang ini desakan ngapain sampai 2 minggu itu terlalu lama. Harusnya misalnya nih paling lama itu 7 hari, 7 hari dari desakan yang disampaikan juga tidak dilakukan penetapan tersangka, maka misalnya kami akan bla 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 bla. Ini kan 14 hari, terlalu lama, terlalu cemen juga menurut saya. Nah, yang kedua adalah gerakan teman-teman ini yang notabene adalah memang relawan Jokowi. Tetapi tidak didukung juga oleh tokoh-tokoh masyarakat yang sifatnya netral, gitu loh, yang tidak berpihak, yang sering disebut sebagai civil society. Nah, kenapa ini perlu juga menjadi semacam menambah bobot desakan ini? Kalau misalnya ya seperti ketua umum Ketum NU mendukung, Muhammadiyah mendukung, tokoh-tokoh agama masyarakat ya kan yang netral juga mendukung supaya ini juga segera ditahan, itu mungkin bisa menjadi lebih berbobot. Nah, penggalangan ya kan teman-teman senior di civil society ini nggak dilakukan oleh teman-teman relawan ini. Mereka lebih cenderung hanya mengelompok kepada ya kelompok yang benar-benar hanya orang Jokowi saja. Padahal ini kan sudah mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Kenapa teman-teman ini juga tidak mencoba membuka diri ya kan beraudiensi ke Muhammadiyah, beraudiensi ke NU, beraudiensi ke tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tokoh agama ya kan misalnya untuk juga meminta dukungan. Nah, ini saya pikir satu salah taktik juga kalau menurut saya. Gimana kalau menurut Pak Yas? gini Mas Budius, Eh, di Indonesia ini kan ada satu budaya ya, ormas atau apa itu orang-orang ternama. Mereka itu kan sebenarnya kalau berperilaku itu agak tanggung gitu. Ya. Khususnya mereka-mereka yang masih memegang apa ya, memegang ketua ormas ini dan itu biasanya cari aman saja dia. Jadi apalagi Jokowi kan sudah tidak jadi presiden gitu. Hmm. Terus mereka membacanya mungkin dari sudut kepentingan dan sebagainya lah. Sehingga tidak kan kalau kita lihat posisi kayak gini yang sudah ribut ini kan ya benar kata Mas Budius, yang ribut ini ya relawan Jokowi saja gitu. Kalau saya sih sudah nggak mau ribut, saya cuma ngeliatin, saya kan udah nggak mau ngeliatin mukanya Dokter Tifa, Roy Suryo, karena sudah sebenarnya jadi musuh musuh bangsa menurut saya. Karena kalau negara ini mereka recokin, itu sebenarnya kan merecokin apa yang dicita-citakan oleh masyarakat ini kan. Kita ini kan cita-citanya cuma apa ya, adil makmur, aman, begitu kan. Tapi kalau masih ada orang-orang sekelompok seperti kayak gitu, itu makanya saya kan nggak mau lihat apa tuh. Seperti ada programnya Aiman, Karni, Ilyas, itu kan salah satu juga yang merusak tatanan sosial kita gitu. Jadi cuma mau cari rating, tapi dia isinya itu buat saya sih nggak beradab. Kalau Jadi kalau saya balik Prof lagi Kiki kepada Mas sudah Budius tadi bilang itu. melabel, maaf Pak Iyas, Prof Kiki yang waktu di ILC terakhir ya di acaranya Karni Ilyas sudah menjudge bahwa
acara seperti ILC-nya Karni ini ya sudah mungkin juga Rakyat Bersuara sebagai salah satu tontonan yang bukan saja tidak edukatif tapi juga sudah tidak beradab gitu loh. Itu udah luar biasa Pak Iyas. Iya, saya ngomong statementnya Profesor Kiki itu bagus kan di depannya Pak Karni dibilangnya kayak begitu. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kan kadarnya dengan Roy Suryo dan siapa-siapalah dulu, ada Refli Harun, ada Faisal Basri dan sebagainya. Saya tidak tahu ya orang-orang seperti ini kan hatinya batinnya itu seperti apa sebenarnya itu. Kayak Roy Suryo, emang dia itu siapa? Wong Cacat pernah jadi narapidana kok. Mau menyerang Jokowi itu kan harusnya ngukur gitu kan, ngukur. Wong pancinya ya belum dikembalikan, gitu kan. Ini kan jadi nggak matching nggak level sebenarnya. Cuma ya itu tadi karena ada didukung oleh media juga. Ya, mereka diundang juga sama Karni Ilyas sama Aiman. Ini yang membuat kita menjadi kacau itu. Jadi sebenarnya ya Aiman sama Karni Ilyas itu juga perlu ditertibkan kalau menurut saya. Ya kan? Jadi Kalau saya saya pikir lebih, begitu maksudnya. kalau saya melihat sebenarnya kalau program Aiman apa itu Rakyat Bersuara ya. Kalau Hmm. saya sih menilainya sebenarnya itu bukan kemauan Aiman. Kalau menurut saya itu kemauan pemiliknya Haritanu saya pikir. Karena kan memang Haritanu punya kepentingan karena posisinya sekarang kan tidak diuntungkan oleh pemerintah. Kan begitu. Karena saya paham lah apa kultur yang ada di MNC itu seperti apa dalam bekerja gitu loh. Itu pasti ya karena mau nggak mau ya Aiman harus mengikuti apa mau ownernya kan begitu. Nah, tetapi secara apa karakter jurnalistik Aiman yang saya tahu gitu loh, karena saya ikut membina dia waktu dulu, itu juga tidak seperti yang kita lihat sekarang. Ya, apapun kan jabatan Pemret itu kan lumayan bergengsi dan memiliki apa kompensasi apa gaji yang dan fasilitas yang lumayan lah gitu loh. Jadi begitu Efek. kadang-kadang Pak Iyas, memang kita mencari teman-teman jurnalis yang benar-benar imparsial itu nggak mudah saat ini karena pasti ada latar belakang yang menyebabkan mereka untuk berdiri imparsial, netral itu ya kan, anggaplah seperti kami di Unpacking Indonesia. Kami juga tidak mengatakan kami ini objektif, tetapi setidaknya kita tidak ikut memperkeruh suasana gitu loh, Pak Iyas. Iya, apapun yang dikatakan belakangnya Haritanu lah siapa segala macam, ya tampil tetap Aiman kan gitu. Jadi Oh dia iya. yang dilihat orang gitu. Kayak sekarang lah kita ngomongnya, yang ngomong kan Mas Budius gitu kan. Nah, saya sebenarnya kemarin tuh mikir Mas Budi, Hmm. sekarang ini podcast ya, termasuk Hmm. Unpacking ini kan bicaranya politik terus ini kan. Iya. Padahal ada kebutuhan edukasi yang lain yang sebenarnya itu harus diangkat juga gitu kan. Bagaimana kita menyikapi BUMN yang ribuan triliun hilang. Bagaimana transfer pricing itu yang merusak tatanan ekonomi Indonesia gitu kan. Nah, tapi itu saya lihat kalau kalau tidak hype gitu ya podcastnya nggak mau. Semua kan Hmm. dari hampir semua lah, termasuk Unpacking juga saya pikir itu gitu ya. Iya, iya. Walaupun tidak kesannya itu lebih netral gitu kalau saya lihat, ya kan. Jadi Iya. memang ya situasinya memang saya ngelihat situasi yang sekarang ini, waduh, kayak rawon dicampur gulai, dicampur soto gitu kan, jadi nggak karu-karuan itu. Rawon dicampur apa susu kental manis ya begini. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, Pak Yas kembali ke yang tadi terakhir sebelum kita berpindah diskusi temanya. Menurut Pak Yas, apakah desakan dari teman-teman relawan ini akan didengarkan? Kalau tidak didengarkan seperti apa? Kalau didengarkan seperti apa? Bukankah kemudian kita terbiasa ada tindakan balasan dari pihak sebelah, dari pihak yang dituntut kan begitu? Nggak menutup kemungkinan juga mereka melakukan press conference sebaliknya, ya kan meminta supaya tidak ada jangan membuat keputusan hukum karena desakan publik, desakan orang-orang yang memang bersalah, bla 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 bla. Kan bisa juga mereka lakukan dari kubu sebelah. Nah, akhirnya apa? Polemik ya yang makin mengental, makin mengeras akan semakin mengemuka di masyarakat. Rakyat bersuara, YLC akan semakin mendapatkan tema yang lebih hot kan begitu, Pak Yas. Jadi gini,
eh, kalau dari sudut polisi sebenarnya begitu P21 atau apalah istilahnya itu kan. Mereka kan sebenarnya tinggal mengeksekusi saja Mas Budius kan gitu. Cuma ya itu tadi, ini kalau kalau tadi pertanyaan Mas Budius, kalau ini diteruskan kira-kira ada counter nggak dari pihak ini? Mm-mm. Ya kalau kita lihat sampai sekarang, mereka kan menyerang duluan ini. Mm-mm. Pihaknya Pak Jokowi ini kan cuma ngasih bukti saja, ini Mm-mm. loh. Kemarin Pak Gibran bukan sebetulnya kurang apa lagi sebenarnya, dari UGM sudah ngomong, dari SMA Pak Jokowi sudah ngomong. Cuma karena itu tadi bumbunya itu kan bumbu kebencian yang dipakai untuk menyerang supaya memarginalkan Pak Jokowi kan gitu kan. Ini sebenarnya sudah tidak terbukti, sudah tidak bisa lagi gitu. Nah, Betul. jadi kalau kesimpulannya sebenarnya memang sebaiknya ini harus dieksekusi kalau Mm-mm. menurut saya. Semuanya bukti sudah ada, eksekusi saja. Dia mau tahanan ditahan kayak mau apa gitu supaya orang juga belajar dengan apa ya, dengan mereka bertiga itu supaya apa? Kalau nggak ini kan sekarang banyak lagi, sudah ada Subhan, sudah ada ini gitu. Kok Aktornya makin bertambah rame ya? orang-orang kayak gitu? Hah? Aktornya bertambah. Iya, jadi kok jadi belajar dari Roy Suryo, terus banyak ini figuran-figuran yang lain ikut mau Iya. jadi peran utama gitu kan. Ini bahaya Mas Budi sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi di apa di ada legitimasi ya Aha. bahwa kita bisa ngomong ini terus sekarang karena nggak bisa ditahan atau apa ada undang-undangnya dan sebagainya. Jadi sembarangan gitu semua orang kan. Jadi rame. Yang enak ya yang punya media ini jadi rame terus dapat rating gitu kan. Atau yang punya podcast ya. Punya podcast. Viewernya banyak ya kan. Iya, ada banyak. Memang secara kita bernalar yang kita bukan orang hukum ya Pak Iya, tapi kalau dilihat dari positioning dari kasus ini ya, kasus pencemaran nama baik, kan ada 3 gugatan ya Pak Iyas yang dilakukan oleh kubu sebelah TPUA Ah, ya dan gengnya lah ya. Mereka menggugat ijazah palsu Pak Jokowi ini di Bareskrim dan itu sudah dibantah dan ditolak bahwa ijazah Pak Jokowi asli kan gitu yang di nah, Bareskrim. Kemudian yang di Solo ya kan juga begitu. Yang di Solo 2 kali sidang sudah NO semua sudah ditolak, artinya ya kedua proses hukum itu sudah menunjukkan, sudah memastikan ada kepastian hukum ya di tingkat pertama bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dengan demikian tuntutan atau gugatan yang disampaikan Pak Jokowi setelah terjadi pencemaran nama baik terhadap diri beliau itu sudah valid karena di pengadilan 3 pengadilan ini bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu sudah ditolak oleh pengadilan. Enggak palsu bro, ini asli, ketok palu oleh hakim. Dengan sendirinya di PMJ ini kan masuk barang ini. Lah, berarti benar kan? Ijazah Pak Jokowi palsu nih, ya kan? Nah, Anda kan mengatakan begini, pencemaran nama baik. Anda mengatakan begini, ujaran kebencian. Anda mengatakan begini, fitnahan. Nah, artinya Pak Iyas, barang ini sudah masuk, tetapi penyidik di Polda Metro Jaya masih menahan-nahan. Nah, makanya berlaku kemudian orang akhirnya ngarang-ngarang atau menduga-duga. Oh, pasti karena belum diizinkan oleh si Anu, belum diizinkan oleh si Anu dan si Anu. Makanya tekanan ini diberikan lewat press conference. Tapi sayangnya masa mereka berpikir ini terlalu lama, 14 hari. Sampai kan nggak worth it. Harusnya 3 hari saja, 3 hari nggak sekali dilakukan penangkapan, ya kan? Kepada orang-orang ini, kami akan demo, akan mengepung Polda Metro dan seterusnya. Saya pikir itu lebih hot dan lebih mantap sehingga lebih bergigi desakannya, kan begitu Pak Iyas? podcastnya juga makin bagus gitu ya. Wah iya, kalau perlu kita live streaming nanti kepada saat ada demo di Polda Metro. Gimana menurut Pak Iyas? Ya, jadi kalau waktu relatif ya Mas Budius, apakah 14 itu terlalu lama atau worth it atau tidak worth it, pertimbangannya kita nggak tahu ya. Tapi kalau kalau dari sudut pandang bahwa buktinya itu sudah ada, memang terlalu lama. Ya Mm-mm. harusnya paling lama 3 hari menurut Mas Ya Budius iya, itu. Ya iya, saya pikir itu betul. paling fair gitu. Kalau sudah ada deh, ya Iya. tinggal manggil aja gitu. Paling kalau nggak lari dia kemana gitu ya, dia dijemput gitu kan gitu. Nah, Jemput, jemput paksa. jadi yang menarik sebenarnya gini, ini kan sebenarnya di masyarakat semua kan menganalisanya sih sudah lama lah ya.
dari obrolan-obrolan lepas di masyarakat. Eh, Orang kena apa sih takutnya sama Jokowi itu sampai kayak gitu. Ini kan ada yang ketakutan ini. Iya, iya. Ya memang kesimpulannya seperti yang kita obrolin yang lalu-lalu itu. Ini simpulnya itu kan di 2029 itu. Mm-mm. Iya, karena mereka kita tahu lah Takut mencium bau-bau itu. bersaing. Iya, Takut siapa yang mau bersaing. masuk? Kalau Iya, ada Gibran, ada Jokowi, berat, bos. iya, iya. Berat. Berat, berat. Dan Terus sebenarnya kan, ini eh, pengakuan jujur mereka sebenarnya Pak Iyas. iya, Dalam bentuk lain ya, adanya eh, eh, kegaduhan entah mereka suruh atau tidak ya, dari PDIP takut, dari Demokrat takut, apalagi dari partai-partai yang memang tidak ada tokoh yang akan dimajukan kan tokohnya. begitu. Nah, Iya, salah iya. satu cara untuk mendowngrade orang yang kita nggak bisa ganggu ya, kalau dia maju kita nggak bakal menang ya dengan mendowngrade. Kan sebenarnya cara berpikirnya secara makro politiknya kan seperti itu, Pak Iyas. Tapi Iya, nyatanya orang-orang yang dia ganggu ini makin bersinar, makin wangi namanya di tengah publik, di tengah iya. masyarakat. Mereka, kalau saya ya, analisanya itu salah strateginya. Karena dari sejak zaman Pak SBY eh, dijelek-jelekkan oleh almarhum Taufik Kemes, dia juga Betul. naik kan. Gara-gara itu kan Pak SBY jadi Gara-gara presiden itu dia sebenarnya. dapat waktu itu Hmm, saya ngobrol dengan almarhum Sis NS kok. Dalam hmm. 1 minggu dapat 2 juta suara anggota dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah pasti kayak gitu. Apalagi sekarang Pak Jokowi ini kan luar biasa dianggap orang tidak sempurna ya. Mm-mm. Tapi sosok yang dianggap baik itu, Mm-mm. apalagi Indonesia Timur nggak usah ditanya kan itu. Waduh, luar biasa. Heeh. Mm-mm. Wong sekarang aja loh di rumahnya itu nggak berhenti orang datang. Ada yang dari luar negeri lah, ada dari mana. Yang nggak ada hubungannya sama Pak Jokowi itu datang. Begitu keluar nangis lah segala macam. Itu kan hati tuh, nggak bisa dipungkiri. Jadi makin ditekan, orang baik ini makin melambung dia pasti. Pasti makin melambung. Mm-mm. Nah ini yang saya bilang tadi itu, bisa-bisa ini memang strategi campaign juga gitu kan. Kan bisa terjadi seperti itu. Kalau dari sudut apa ya taktik atau ya taktik lah, taktik atau strateginya Pak Jokowi pokoknya gitu. Baik, Pak Yas, Ya, sebelum kita bergeser membahas hal yang lebih strategis dan lebih serius lagi, saya pikir saya layak juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang kemarin sudah press conference itu. ya, Andi Azwan, Ade Darmawan, Farhad Abbas, siapa lagi ya? Itu kebetulan narsum-narsum saya semua juga itu, Pak Yas. ya, 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 Anda konco-konco kita tuh. Anda sudah melakukan hal yang bagus, cuman harus lebih ketat lagi. Sayang sekali kalau versi saya yang Anda lakukan 14 hari itu terlalu lama, bro. 7 hari cukup, geruduk ke Polda, baru mantap. Oke, Pak Yas, MBG ya, makanan bergizi gratis, ya kan? Sebuah program yang saya sangat setuju, Pak Yas. Ini dilakukan pemerintah. Nah, yang membuat saya tidak setuju hampir 1 tahun berjalan ini adalah implementasinya, ya kan? Program yang dimaksudkan supaya kita punya generasi yang cerdas, yang kuat di masa depan itu ternyata dalam banyak hal sekarang ini ada rawan anak-anak keracunan terus kan jumlahnya kan bertambah. Kemudian juga transparansi penunjukan SPPG itu kan juga bermasalah, Pak Iyas. Nah, Hmm. namun yang menyedihkan adalah Pak Prabowo dalam acara Munas ke-6 PKS itu mengatakan begini, ya beliau sebagai kepala pemerintah mengakuin ada memang yang perlu diperbaiki ya dalam implementasi makan bergizi gratis ini. Nah, kalau dilihat jumlah sasaran peserta yang sudah mendapatkan program MBG ini dengan yang keracunan nilainya baru hanya 0,0012 bla bla bla. Artinya sangat tidak signifikan dari sisi angka. Ini bagi saya ini menyedihkan. Seolah-olah seorang kepala negara ya sekian orang yang menjadi korban dan bahkan ada yang meninggal loh kemarin itu 1 orang. Itu seolah-olah kepala negara, kepala pemerintah biasa saja dibandingkan yang sudah 30 juta peserta yang sudah mendapatkan. Bukankah 1 nyawa itu pun layak dan wajib dilindungi oleh kepala negara?
Pak Iyas, bagaimana Pak Iyas melihat secara keseluruhan MBG ini? Gini, kita sudah berapa kali ya bicara ini, ya. Saya di video saya atau di Facebook saya selalu tulis. Karena dari awal saya mengikuti gini, Pak. Saya orang marketing kan, Mas Budius. Kita dulu kalau kalau launching produk itu ada yang namanya test market kan. Yes. Tujuannya itu kalau ada apa-apa di pasar yang kecil itu, gampang betulinya gitu. Mm-mm. Makanya dari awal saya bilang, ini mappingnya nggak ada. Belum Mm. lagi kita bicara yang mau diambil itu yang mana. Kan saya pernah ngomong sama Mas Budius, kalau sudah stunting yang lewat, ini mau diapain? Mhm. Tapi itu kita lepas dulu lah ya. Kita bicara soal pelaksanaan yang sekarang. Kalau kita lihat, persiapannya aja kan amburadul. Makanya saya bilang kemarin di video saya yang lain itu, ya Pak Prabowo agak serampangan memang gitu. Apakah terburu-buru atau terlalu pede dan sebagainya. Ngerekrut BGN deh, Badan Gizi Nasional. Kepalanya saja sudah dianalisa dibicarakan orang begitu ramai. Oh, ahli serangga kok ditaruh di ahli gizi, ya Betul. kan? Udah gitu ada 6 pensiunan jenderal, 1 jurnalis, yang 2 dari Debrakri. Mas Budius bisa ngebayangkan ya, kalau mereka meeting 10 orang itu, terus hasilnya apa keluar dari ruang meeting? Gizi mereka nggak tahu, Iya, iya, iya. nutrisi dia nggak tahu, terus yang diomongin apa? Yang diomongin proyek, gitu kan? Ya nggak lebih dari Sehingga mereka kalau rapat sekarang itu kaca, hanya membahas proyeknya aja, Pak Iyas. Bukan apakah ini sudah iya, standar gizi, bukan mengenai apakah sudah memenuhi standar nutrisi dan seterusnya. Hanya kayak ya, bagi-bagi rezeki aja. iya, karena di situ ya Mas Budi, saya kemarin baca ya, duit itu kan besar, 300-an triliun ya. Ya Ya. 2026 itu 335 triliun. Makanya Muhaimin juga ngomong, ini nggak boleh di stop katanya. Kalau itu sih nggak boleh di stop ya, karena proyek ini nggak boleh berhenti kan gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi balik lagi sebenarnya dengan kondisi yang sekarang ini, ada beberapa ruang ya, persiapannya sudah lewat, itu tidak baik, tidak siap gitu. Jadi berarti harus di stop, di review dulu, di mapping dulu. Baru diambil satu daerah percontohan, apakah itu provinsi atau apa, kalau mau lah sekarang. Tapi ada masukan dari Irma Caniago kemarin, ada saya lihat Ya. bicaranya dia itu, ada dapurnya polisi ya 600-an itu tidak ada kasus gitu. Mm, mm. Nah, bisa jadi ya itu bisa dijadiin dapur percontohan. Bagaimana kepolisian menangani itu? Ini bukan soal polisi TNI lah ya. Kita lihat objektivitasnya itu adalah bahwa ada penanganan yang bisa menangani itu dengan baik. Nah, yang ditakuti, yang di luar-luar itu yang sekarang ini kan Mas Budius. Nah, belum lagi kemarin yang di Makassar itu dengan 6.500 perak dibayar, lu dapat apa dari situ? Beli sabun cuci piring saja pun tidak cukup. Makanya kan banyak di medsos yang mereka nyuci nampan dilempar aja kan gitu. Karena mungkin ya pas-pasan saja gitu, bisa jadi seperti itu. Kalau dari segi gizi segala macam menjadi perdebatan yang kita kan bisa menghitung sih Mas Budius. Nasi 250 gram, 200 gram itu dapat apa, kalorinya berapa, ada semuanya. Ya itu kan ya agak kacau memang karena melibatkan kalau sama guru ya, semua jutaan orang loh melibatkan di situ. Kalau mereka tidak ditata ya hasilnya memang seperti ini. Jadi kalau Pak Prabowo bilang kemarin itu saya sudah bicara itu. Kita ini kan begini Mas Budius. Kita bicara ada muatan moral. Sementara mereka menjawab dengan nominal gitu. Nggak ketemu. 0,0017 dibandingin 1 miliar kan nggak ada. Dia lupa kalau di situ ada nyawa. Nah itu tadi yang saya sayangkan Iya, itu. kita kan moral. Apapun Masa itu sih kalau sudah. seorang presiden, seorang yang sudah menerima mandat dari rakyat tidak merasa terganggu ya moralnya, pikirannya, ya kan, tanggung jawabnya ketika satu orang anak Indonesia ya terancam nyawanya karena program pemerintah itu nggak terganggu. Bagi saya itu luar biasa, itu sangat tidak bagus bagi seorang kepala negara, apalagi kepala pemerintah.
Iya, iya, iya kita bicara sama Pak Prabowo kan saya selalu bicaranya itu soal style ya, terus latar belakang. Kemarin saya ada singgung juga kan, karena ini kan lagi euforianya lagi tinggi dia nih. Karena Mas Budius harus menghitung ya, dicopot dari tentara, pernah diasingkan di pengasingan, pulang kalah 3 kali, terus menang gitu kan. Lu bisa menghitung bagaimana gembiranya. Hmm. Saat kita gembira terlalu tinggi mengambil satu keputusan itu juga tidak baik. Saat dalam tekanan juga mengambil keputusan bisa dendam kita gitu ya. Nah, ini kalau itunya yang terjadi, makanya dia pokoknya just do it. Kita jalan saja gitu. Jadi dia nggak peduli apakah ini ada orang sakit atau apa. Sampai hari ini ada 7 ribuan lebih sudah kan yang anak-anak kena terpapar bakteri dan sebagainya itu. Yang meninggal kemarin SMK itu, saya nggak tahu katanya dia itu dibantah katanya. Tapi ya memang jalarannya dari sana karena 5 hari setelah kena kasus itu dia meninggal katanya gitu kan. Nah jadi kembali lagi ini kan apa ya Mas Budius? Ya kita prihatin sebenarnya. Kalau mereka tidak stop ini untuk direview dengan cepat, ini akan tidak selesai-selesai masalahnya. Karena di lapangan makin banyak ini orang makan, kan targetnya berapa puluh juta gitu. Makanya kemarin saya kasih statement yang paling gampang, ya kita dari rumah pesan sama anak-anak kita nggak usah dimakan. Gitu. Jadi kalau nanti kan kemarin sudah ada di Seragen atau di mana ya Wonogiri atau mana satu sekolah itu menolak semuanya jadi 760 porsi itu ditolak semuanya nggak mau diterima di sekolah itu dibawa pulang ya nggak apa-apa lah mungkin yang bergizi gratis ternak ayam kali kan gitu kalau dikasih makanan ayam kan ada yang makan gitu jadi bulat ini nggak gampang. Iya, memang kalau kita lihat lagi bagaimana presiden ya apa men mentreat ya program ini, ya saya sih tidak mengatakan saya tidak setuju dengan MBG, saya sangat setuju. Cuman ketika konsep dari MBG ini di kepala presiden itu hanya mengejar jumlah peserta, semakin cepat semakin bagus, saya pikir itu udah keliru, keliru besar. Makanya kemudian ketika terjadi keracunan, kebocoran dan seterusnya tidak terlalu diambil pusing oleh presiden, ini udah keliru saya pikir. Kenapa Pak Iyas? Pak Presiden membandingkan ketika beliau berbicara dengan Presiden Brazil, ya kan? Hmm. Hmm. Nah, dari menurut Presiden Brazil, kami sudah 11 tahun melaksanakan program MBG dan jumlah pesertanya ya 40 juta. Lantas, Presiden Prabowo merasa sangat hebat, merasa sangat bangga. Wah, berarti kita hebat. Kita 11 bulan mampu mencapai peserta 30 juta MBG. Ini saya pikir sudah salah kaprah ini. Gimana nih Pak Iyas? Jadi kalau kalau mau dibalik ya, statement Presiden Brasil itu harusnya jadi contoh. Jadi kalau dia 11 tahun 40 juta, itu kan berarti average-nya kan 1 tahun 4 juta. Mm-mm. Berarti itu kan garapannya itu bertahap kan. Mm-mm. Nggak bisa sekaligus yang saya bilang itu. Kalau nggak di mapping, yuk hajar nasional. Kita ngurusin RT aja babak belur. Iya. Ya kan? Jadi nggak bisa. Konsep apapun. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan banyak orang. Ya kan? Memang ya apa ya, saya lihat saya jadi bongkar apa ya, kayak ini ya, Indonesia Emas dari 2025 ke 2045. Ini di sini kan pembangunan manusia unggul, ini mungkin salah satunya ya MBG itu. Karena Hmm. ada di apa rencana pembangunan jangka panjang nasional itu. Mas Budi, ada ini banyak ekonomi digital dan hijau. Saya ambilin Hmm. tadi ya. Pemerataan antar wilayah. Hmm. Ini semuanya sebenarnya breakdown-nya seperti apa, Hmm. ya kan? Pemerataan antar wilayah ini luas sekali. Dari mana dia? Dari penghasilan per kapita? Ternyata saya baca kaget tahu penghasilan per kapita paling rendah itu di mana? Di Jawa, Bos. Hmm. Jadi 5 terbawah itu yang paling bawah itu Lampung. Lampung itu kan 3,3 satu bulan. Jakarta 34 juta, Hmm. tapi nggak termasuk Budius.
Gitu kan. Ya. Nah, Jawa Timur semuanya di bawah 50 juta setahun. Kalah sama Papua. Ini average ya, kita bicara itu. Nah, ini kayak gini breakdown-nya mana? Terus nanti parameternya apa, sukses indikatornya apa? Jadi kalau tadi Pak Prabowo membaca itu, oh kita 11 bulan 30 juta gitu. Hmm. Dia nggak tahu di 30 juta itu ada orang mati gitu kan. Nggak peduli kayaknya presiden Nggak ini. peduli. Kalau saya baca, Yang penting Cina itu setiap hari, setiap bulan jumlah pesertanya meningkat. ini soal kualitas, bukan soal kuantitas Nah, kan. iya, Jadi presiden bukan lebih kualitas, mencari kuantitas sepertinya, bukan kuantitas. kualitas. Ya Iya. kan? Kalau Jadi bukan kalau uang kalau APBN dan beliau bukan kepala negara, mungkin kita bisa mengerti, Pak Iyas. Tapi kan masalahnya satu, beliau itu adalah seorang kepala negara, kepala pemerintah, punya tanggung jawab yang dia bersumpah ya Bang, kepada rakyat Indonesia akan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nggak boleh ada satu nyawa pun diabaikan Pak Presiden. Kan begitu teorinya. Kenapa kemudian ya hanya 0,00? Artinya apa? Alah, jumlahnya aja 30 juta, hanya cuma segitu, seupil, seuprit. Ngapain sih dipusingin? Kan secara tidak iya, langsung bisa diartikan seperti itu penjelasan presiden. ya Pak Prabowo itu kan orangnya ya pokoknya kalau dia mau mungkin dia jalan gitu. Sama dengan kasus dia ngomongin soal pemberantasan korupsi. Lo Burhanuddin Abdullah lo dikasih bintang Mahaputra, Padahal dia adalah koruptor, mantan koruptor ya. koruptor. Ada apa siapa lagi itu tuh yang bekas Menteri ESDM Yusgiantoro. Itu kan ada Hmm. kasus kondensat yang sampai sekarang nggak selesai itu ya. Ya, Dikasih juga tuh. Ya, yang lebih fatal adalah memberikan amnesti dan abolisi, itu yang lebih fatal lagi, Pak Iyas. Kalau kita lihat, nah, kita urut lagi dosa-dosa presiden ini, ya kan? ya, jadi kalau kita bicara ini sekarang ada orang masuk 7.000 sakit ke rumah sakit dan sebagian anak-anak kita ini dibandingin 30 juta ya 0,00. Nah, kembali lagi di situ apakah karena gini ya, menurut Plato kan gini Mas Budius, tidak bisa kita bicara soal rakyat Aha. kalau kita tidak dapat pemimpin dari rakyat. Itu artinya Mas Hmm. Budius nggak bisa bicara soal lapar kalau sama orang yang nggak pernah kelaparan, kan Benar-benar. gitu. Saya bicara Terbukti kemarin ya. ada tamu saya yang jatuh bangun sekarang berhasil. Dia sampai nangis kok itu. Jadi kalau dia sekarang merasakan gajian anak buahnya itu, orang kerjanya itu, dia bayar di depan Mas Budius. Jadi belum Berarti kerja dibayar dulu sama dia. berarti Itu. Pak Iyas meragukan pernyataan presiden juga. Berulang kali beliau mengatakan, saya sudah lama loh menjadi orang Indonesia. Nah, orang Indonesia itu yang dimasukkan beliau kan orang miskin kan gitu, orang susah. Mana Loh, pernah kan nggak seorang bisa. Prabowo pernah miskin? Kata orang kan begini, Pak Presiden kita ini belum lahir aja udah kaya kan begitu. Lo brojolnya di karpet merah. Udah gitu pulang masuk tentara mantunya Soeharto. Hmm. Kapan susah ya dia? Kalau Budius sama Subiakto ini kan pernah makan nasi jagung gitu kan. Ya kan? Pernah lapar Pernah kita ini. Bukan pernah pernah lapar. makan pakai apa kelapa parut ya kalau nggak salah di Ya, gitu. sudahlah. Jadi ya kalau kita bicara di situ, jadi Hmm. sebenarnya sekali lagi empatinya kurang. Kalau itu tidak ada, berarti masukan-masukan yang kita omongin kayak gini ini nggak pernah sampai sama dia. Kemarin Ya. saya ngobrol sama salah satu petinggi lah ya, yang sudah tidak aktif gitu ya. Bintangnya lumayan, udah 4 kok, ya kan? Tapi Wow. sudah nggak aktif. Dia bilang memang ya sekarang di lingkaran itu berat. Berat maksudnya Lingkaran gimana, itu. Pak? Di lingkaran itu dilingkari orang-orang yang ABS itu. Nah kalau sudah kayak gitu kan limbung terus. Jadi karena apalagi kalau memang itu sebuah sebuah kebutuhan gitu. Bahayanya kan gitu. Hmm. Nah, kita ngelebar ke sana. Balik lagi ke MBG ini eh, kalau ini berjalan terus tanpa review dan cut off sementara, ini akan nggak karu-karuan gitu. Tapi ya saya sampaikan, saya di lingkungan sini juga ngomong, kebetulan kan di perumahan dia tidak terlalu. Cucu saya juga ternyata kan sekolahnya nolak, nggak mau. Karena sekolahnya mampu ya, jadi nggak boleh masuk di sekolah dia. Mau dikasih sempat kemarin katanya, nggak mau mereka.
Jadi itu yang paling aman begitu menurut saya. Karena nggak bisa di dapur ini siapa punya kan kita nggak tahu. Hmm. Padahal ya balikin sekarang ada satu lagi Mas Budius. Tadi pagi saya ngobrol sama anak saya. Nasib kantin sekolah sekarang bagaimana? Ada 300 ribuan kantin sekolah. Itu berarti kan apa? Katanya penjualannya tinggal antara 10 sampai 20%. Berarti di satu sisi ada MBG, tapi di sisi lain ada efek yang begitu menghantam kehidupan orang juga gitu kan. Saya nggak tahu itu kan tinggal pilihan atau saya tadi diajak ngomong nggak bisa nyambung, nggak sanggup otak saya. Karena itu nyata, itu sudah nyata. Makanya kemarin ada ide juga, kenapa itu nggak diserahkan ke kantin sekolah, gitu. Ya kan? Karena Ya, kalau per kantin sekolah, Pak Mas Budius itu nggak banyak, kan satu sekolah berapa gitu kan? ya. Panjang kalau nyeritain ini nanti. Nah, maksud saya Ada, gini, Pak Yas, saya masih ingin membahas lebih dalam lagi dialog Pak Prabowo dengan Presiden Brazil itu. hmm, Ya, Brazil kan secara apapun kan mungkin lebih maju dari kita ya kan. Secara iya, income per kapita pun mungkin lebih tinggi dari kita. Artinya Brazil sudah 11 tahun melakukan program MBG ini, artinya average ya rata-rata 4 juta satu tahun. Kan begitu ya Pak Iyas. Ada kehati-hatian di sana. Ada semacam program yang benar-benar juga sangat nggak sembarangan lah, karena ini menyangkut di satu sisi menyangkut gizi anak-anak ya kan, kemudian juga menyangkut anggaran yang sangat besar ya kan. Nah, harusnya ketika beliau mendapatkan cerita dari koleganya, anggap begitu Presiden Brazil, oh iya berarti saya keliru, harusnya seperti Brazil. Jadi anggaran nggak juga terlalu besar ya kan, juga lebih efektif dari tata laksananya, dari pemenuhan gizinya, dari yang masak itu benar-benar seorang chef yang tahu standar gizi, yang tahu cara mengolah yang bersih, cara cara penyajian yang bersih, yang aman, atau seperti apa. Kalau misalnya hanya 4 juta per tahun, atau anggaplah karena kita lebih luas 5 juta per tahun aja, ya kan. Artinya kalau dibagi lagi 12 bulan ya kan, ini kan benar-benar akan sangat luar biasa Pak Iyas, dibanding mengejar misalnya penduduk kita atau targetnya adalah misalnya 150 juta. Bagaimana secepat-cepatnya ya dari 30 juta eh, akhir tahun misalnya menjadi 50 juta. Tapi hasilnya berantakan. Dana yang bocor pun lebih banyak. KKN-nya kemudian semakin terbuka, terungkap. Nah, ini kan artinya menjadi program yang sia-sia, padahal ini program bagus Pak Iyas. Program yang benar-benar berorientasi bagaimana generasi mendatang di Republik ini berkualitas secara pemenuhan gizi. Dan ibu-ibu hamil ketika melahirkan juga dari awal bayi yang akan lahir itu bayi yang sehat Pak Iyas. ya seperti yang kita bicara dari awal tadi, karena persiapan itu kan semuanya. Mas Budius kan pernah belajar ya, saya juga belajar. Keberhasilan itu ditentukan oleh persiapan. Hmm. Jadi katanya dulu waktu saya belajar di salesman ya, jadi persiapan itu mengkontribusi 50% dari keberhasilan ya. Dari mulai bawa pulpen, bawa catatan, itulah kesiapan kerja. Ini kan sama sebenarnya. Mau ngasih makan anak orang dalam bentuk makanan jadi, itu masaknya di mana, yang belanja siapa, dan seterusnya. Kemarin kan ada yang harusnya dimasak jam 2, dimasak jam 9 malam. Hmm. 7 jam lebih awal. Itu apa yang dimasak? Ada bakteri ini ternyata berkembangnya dalam 4 jam ke atas gitu kan. Yang Hmm. dikatakan sekarang alibakteri itu kan bakteri. Iya, iya. Itu kan, nah makanya kalau dia nggak di trial ship, nggak ada trial shipnya, dijadiin, ya yang paling keren itu ngomongnya pilot project lah, ya kan?
dilakukan di Bekasi, di Tangerang atau di mana situ gitu. Dari situ kan, oh kalau ini belanja dari pasar jam sekian sampai sini. Air yang dibutuhkan nyuci seperti ini, yang nyuci berapa orang. Yang kemarin saya sampai browsing, berapa sih rice cooker yang paling besar? Ternyata yang paling besar yang saya dapat itu 35 kilo. Hmm. 35 kilo beras menjadi 80 kilo nasi kan. Hmm. Hmm. Berarti kalau 4.000, Mas Budius, itu harus ada 5 rice cooker 2 kali masak. Itu dari sudut itu aja, belum lagi kita bicara ada cabai, ada ikan, dan segala macam. Jadi apa ya? Ya balik lagi yang Mas Budius bilang tadi, Presiden Brazil itu sebenarnya harusnya menjadi contoh bahwa di sana setelah 11 tahun 40 juta itu mungkin saja bisa bertahap. Cina sudah 15 tahun. Mhm. Cina 15 tahun sudah Berapa jalan. punya data Pak Yas? Berapa jumlah peserta yang sudah dicapai dengan 15 tahun itu? Belum Kalau belum. Brazil kan Kemarin 40 juta. saya sepintas saja kemarin saya lihat ada susunan apa ini raknya dan sebagainya, teratur ya, teratur mereka baris gitu. Masakannya itu sudah disusun dan seterusnya lah gitu. Nah, ya Pak Prabowo atau siapapun di situ harus membuka diri untuk bisa menerima masukan dan betul-betul melihat sebenarnya ini satu tragedi yang mereka tidak boleh main-main gitu. Jadi harus betul-betul belajar apakah ke Brasil atau ke Cina ya terserah gitu. Ya kan? Bisa kok masih ada waktu gitu. Ini kan tahun kedua gitu. Jadi nggak yang seperti yang lalu kita bicara itu nggak usah malu. Mhm. Ngapain malu? Apa terus dibilang gagal? Ini bukan gagal. Ini sekarang ada masalah di dalam program besar jangka panjang. Uang masuk rencana pembangunan jangka panjang nasional, Pak, mana bisa dihentikan. Nah tadi Mas Budius singgung soal APBN dan sebagainya. Kemarin itu kan kita baca, ini ada 335 triliun 2026 yang masuk dalam APBN kan. Iya. Nah ternyata kita tuh kan ada undang-undang tentang 20% anggaran pendidikan. Mhm. Itu diambil dari situ sebagian, Bos. Berarti anggaran pendidikan sudah tergerus untuk MBG. Jadi kalau 725 triliun itu anggaran pendidikannya 520 triliun. 520 itu sama dengan 17%. Iya kan? Iya, iya. Nah, 223, 225-nya ditambah 100 triliun lagi gitu. Jadi anggaran pendidikannya tetap dipakai. Nah, ini padahal kan pendidikan kita kan tahu di Jawa Barat aja Kang Deddy betulin sekolah berapa? Saya masih ingat zamannya Ridwan Kamil buat sekolah SMA 1 tahun 1, Kang Deddy buat 15 sampai 20 sekarang ini satu. Karena kekurangannya masih banyak ternyata ruang sekolah itu, ruang kelas itu. Nah, jadi kalau kita balik ke situ itu ya apa ya? Jangan main-main dengan itulah gitu. Tapi kalau kita bicara lebih dalam ya ini kan menyangkut akhlak moral. Jadi nggak bisa apa ya? Kita potong-potong itu susah kita. Karena dari awalnya itu memang kesiapannya itu semua dari niat baik itu. Ya. Kalau dia nggak peduli, mau ngomong Jadi, apa kita? jadi menurut saya Pak Yas, memang kita tidak bermaksud untuk stop, hentikan Oh MBG, enggak, nggak begitu. Cuman enggak. menurut saya dari 11 bulan ini ya kinerja yang mengurus MBG ini kan Badan Gizi Nasional BGN. Jadi kalau menurut saya cara-cara atau pendekatan dalam memperbaiki MBG ini bisa lebih berhasil adalah satu, diganti itu semuanya. Dari BGN itu jangan ahli serangga, masa ngurusin gizi anak-anak yang ditaruh profesor ahli serangga. Ini sudah salah ini, Pak Prabowo harus ganti nih. Ya kan, kepala BGN-nya harus diganti. Juga wakil kepala BGN-nya masa bekas wartawan tabloid menjadi kepala BG, wakil kepala BGN itu juga nggak tepat gitu. Yang kemudian ketika baru diangkat yang disorot oleh netizen adalah ketika dia mewek-mewek gitu loh, Pak Iyas. Itu Seolah-olah apa? bersedih ya kan gitu. Itu kalau ya saya juga bisa kalau cuma nangis ya. Ah, Tapi kan nggak ngasih solusi. Itu. nah Pak Iyas, kemudian
banyak jenderal-jenderal yang ada di deputi-deputinya ya itu juga perlu dipertimbangkan untuk diganti juga sehingga kasihlah orang-orang yang ada di BGN itu benar-benar ahli gizi, ahli nutrisi, ahli kesehatan masyarakat ya kan, chef seperti itu gitu loh. Ahli keuangan yang bisa mengatur keuangannya dan seterusnya. Dan yang kedua menurut saya Pak Iyas perlu audit. Baik audit keuangannya, audit gizinya, audit tata laksananya. Baru kemudian setelah itu mendapat hasil, baru kemudian dibuat yang baru. MBG jalan lagi dengan cara yang benar-benar mengutamakan kualitas tapi tidak menyampingkan kuantitas. Pak Yas. Ya, ya, ini memang harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Semoga saja Pak Prabowo itu mendengar pembicaraan kita ini. Tidak ada. Ya jangan di stop MBG itu, tapi dibetulin. Betul. Itu sudah program nasional jangka panjang kok. Kita setujulah kekurangan sana sini pasti ada lah ya. Betul. Yang saya bilang dari kemarin ini stuntingnya gimana dan sebagainya. Ya saya pada akhirnya ya diabaikan aja dulu itu gitu. Kalau memang mau disapu untuk dikasih makan bergizi. Tapi ya itu tadi dibetulin. Karena ini sekarang ini bermasalah gitu kan. Ya kan? Yang kemarin saya analogikan itu sebenarnya Pak Prabowo ini kan masuk menjadi presiden ke-8 ini juga kan Indonesia ini kan tidak baik-baik juga gitu. Ditinggal Pak Jokowi masih kurang sana, kurang sini, rusaknya apa dan sebagainya. Ibarat mobil saya bilang ini kan mesinnya rusak gitu kan. Tapi jangan kap mesinnya yang dibetulin gitu. Nggak bisa jalan juga kita. Kalau cuma bawa dempul terus ganti warna kan nggak ada gunanya gitu. Itu kan itu seperti itu kondisi kita sekarang ini. Gitu. Jadi kembali lagi ke situ ya sebenarnya simpel kok. Tapi ya itu tadi karena sembarangan ya. Terus bicara soal yang 6 jenderal itu. Dan Pak Mas Budius kan dengar itu dari anggota DPR atau siapa kemarin. Itu ada 4.000 polisi aktif yang ikut di dalam kementerian, BUMN dan sebagainya. 4.000. Itu kan perlu dipertanyakan itu. Kalau masih aktif loh, untuk apa di dalam itu? Saya berharap mudah-mudahan itu salah gitu kan. Tapi kalau ada, yuk bayangin itu. Nah sekarang ini BUMN sudah dibubarin kan? Sudah dengar kan? Sudah ada undang-undangnya. Diturunkan derajatnya. Kalau menurut saya sih pemahamannya begitu. Enggak, kementeriannya udah nggak ada kan? Waduh, luar biasa. Nah terus itu kemana ngelapornya? Nanti ngelapor pula ke kepala penjara. Ke Danantara mungkin. Iya. Itu ada 1.050-an perusahaan loh di situ itu. Iya. Ya tapi udahlah itu nanti yang lain kita obrolin. Betul. Jadi saya pikir kembali lagi ke MBG ya kuncinya di review, ditata ulang. Atau angkat Budius Ma'ruf Piliang jadi kepala BGN. Karena kalau orang Padang kan lebih kuat ya mencium bau rasa. Iya. Kalau saya sebagai anak sulung Mulyono sih nggak cocok sebagai kepala BGN Pak Iyas. Pak Iyas, kita sudah membahas 2 topik hari ini. Satu, kita memang mengapresiasi teman-teman relawan ya Pak Iyas mendesak Polda Metro Jaya ya untuk segera menahan dan menetapkan 12 terlapor yang semestinya kalau perlu hari ini mereka dipanggil semuanya, ditahan, ditangkap, selesai perkara. Yang kedua, kita juga membahas kita meminta Presiden ya bersedia untuk moratorium barangkali ya Pak Iyas ya, moratorium ya kan. Kita juga tidak setuju kalau program bagus ini dihentikan, sangat tidak setuju. Tapi kalau moratorium dulu misalnya sebulan, turunkan auditor ya kan, dievaluasi semuanya ya kan, pecat yang tidak kompeten, yang tidak relevan, semisal kepala BGN kok yang ditaruh ahli serangga itu sudah nggak nyambung ya kan, itu harus diganti, Pak Dadan terus diganti, cari posisi yang lebih relevan kepada banyak. Profesor ahli gizi kita luar biasa banyak dan keren kan gitu loh. Pak Prabowo harus menempatkan orang pada posisi yang tepat, bukan hanya karena telah berjasa ikut membantu memenangkan Prabowo Gibran
Ya kan, begitu Ya. juga Nani SD yang juga harus diganti, walaupun dia baru diangkat tapi tidak cocok dia ada di sana, kan begitu. Kita harus Ya. fair, Pak Iyas. Kenapa? Karena apapun inilah untuk kepentingan yang jauh lebih besar, ya kan? Bukan hanya nggak enak, nggak ada urusan nggak enak. Ini kepentingan ribuan bahkan jutaan anak manusia Republik Indonesia. Demikian ya Pak Iyas ya. Terima kasih Pak Iyas Ya, atas sama-sama sehat untuk ya, Indonesia. bergabung bersama Ruang Konsensus. Penonton Ruang Konsensus, kira-kira ya, apakah Anda setuju moratorium MBY ya, dilakukan sementara waktu? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Dan juga apakah Anda setuju Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dan menahan orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai perusuh dan pengadu domba di tengah masyarakat. Silakan juga Anda tulis di kolom komentar. Saya Anak Sudo Mulyono, Budi Ismail bilang undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.